Nah ini nih, dikonfirmasi hari ini, Jay Itzes gabung Sassuolo. Pelatih top dunia sampai sebut timnas Indonesia mustahil gagal lolos Piala Dunia. Loh kok bisa? Begini info mengejutkannya. Tak sengaja dibocorkan asisten pelatih timnas Indonesia. Timnas Indonesia senior akan bermain di bulan September. Kira-kira lawan siapakah? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Timnas Indonesia mustahil tak lolos Piala Dunia 2026. Benar-benar di luar dugaan di tengah atmosfer penuh semangat jelang laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026, kabar mengejutkan datang dari benua Eropa. Timnas Indonesia yang akan menghadapi dua lawan berat, Arab Saudi dan Irak, tiba-tiba mendapatkan sorotan tambahan berkat berita transfer salah satu bek andalan mereka, Jay Itzes. Pemain yang selama ini tampil solid di lini belakang skuad Garuda bersama Venezia ini disebut-sebut tinggal selangkah lagi bergabung dengan klub Serie A Italia, Sassuolo. Kabar ini tentu menjadi topik panas, bukan hanya di kalangan pecinta sepak bola Indonesia, tetapi juga media internasional. Menurut laporan jurnalis kenamaan Italia Gianluca Di Marzio, Sassuolo tidak hanya memboyong Jay Itzes, tetapi juga merekrut Vali Cande dari Venezia. Total biaya transfer dua pemain ini mencapai 11 juta euro, atau sekitar 208 miliar rupiah. Dan bisa meningkat menjadi 12 juta euro jika Sassuolo berhasil bertahan di Serie A musim 2025-2026. Dari jumlah tersebut, Jay Itzes sendiri diperkirakan bernilai 7 hingga 8 juta euro yang otomatis menjadikannya pemain termahal dalam sejarah timnas Indonesia. Angka fantastis yang jarang, bahkan nyaris tak pernah terdengar sebelumnya bagi pemain asal Indonesia di panggung sepak bola Eropa. Di Sassuolo, Jay Itzes akan berada di bawah asuhan Fabio Grosso, pelatih muda yang namanya sudah melegenda sebagai pahlawan Italia di Piala Dunia 2006. Fabio Grosso yang kala itu menjadi fullback kiri andalan Gli Azzurri, kini tengah membangun reputasinya sebagai pelatih top. Dalam musim pertamanya bersama Sassuolo, ia berhasil membawa klub ini promosi ke Serie A dan bahkan menjadi juara Serie B musim lalu. Artinya Jay Itzes akan berada di tangan seorang pelatih berpengalaman yang tahu bagaimana membentuk mental juara modal besar untuk mengasah kualitasnya lebih tinggi lagi. Yang membuat cerita ini semakin menarik adalah efek psikologisnya bagi timnas Indonesia. Bayangkan seorang pemain belakang Garuda yang nilainya menembus angka ratusan miliar rupiah bermain di salah satu liga terbaik dunia, lalu kembali memperkuat tim nasional di ajang kualifikasi Piala Dunia. Hal ini bisa memberi suntikan kepercayaan diri luar biasa, tidak hanya bagi pemain lain, tetapi juga bagi para supporter. Bahkan ada yang berpendapat bahwa dengan adanya pemain seperti Jay Itzes, peluang timnas Indonesia untuk menembus Piala Dunia menjadi semakin terbuka lebar. Pernyataan ini diperkuat oleh komentar salah satu anggota Exco PSSI yang menyebut bahwa timnas Indonesia saat ini dilatih oleh pelatih terbaik. Ucapan tersebut seolah memberi sinyal bahwa kombinasi antara kualitas pemain yang terus meningkat dan strategi kepelatihan yang tepat akan membuat tim Garuda semakin kompetitif. Bahkan, jika kabar ini sampai ke telinga Jose Mourinho, pelatih legendaris yang sudah memenangkan berbagai trofi di Eropa, bukan tidak mungkin ia akan mengakui bahwa kegagalan timnas Indonesia lolos Piala Dunia akan menjadi sesuatu yang mustahil jika melihat potensi yang ada sekarang. Dengan segala perkembangan ini, laga melawan Arab Saudi dan Irak nanti tidak hanya sekadar pertandingan kualifikasi biasa. Ini adalah panggung pembuktian bahwa sepak bola Indonesia sudah berada di jalur yang tepat menuju level dunia. Transfer Jay Itzes ke Sassuolo menjadi simbol nyata bahwa pemain Indonesia mampu bersaing di liga top Eropa. Pertanyaannya sekarang, mampukah timnas Indonesia memanfaatkan momentum ini untuk mengukir sejarah dan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya? Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah bergabungnya Jay Itzes ke Sassuolo akan membawa pengaruh besar bagi timnas Indonesia di kualifikasi nanti? Atau justru kalian punya pandangan berbeda?
Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push Timnas Indonesia hadapi Kuwait di bulan September. your limits, don't be rigid, always work towards a Pertandingan uji coba yang ditunggu-tunggu akhirnya mulai terungkap. Asisten pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor secara tidak sengaja membocorkan jadwal laga Garuda melawan Kuwait yang akan digelar pada 6 September 2025 mendatang. Dalam unggahan Instastory miliknya, pelatih asal Belanda itu membagikan suasana persiapan yang sedang ia jalani, lengkap dengan 2 laptop dan buku analisis di hadapannya. Meski awalnya hanya sekadar mengekspresikan rasa antusiasnya dengan menulis tidak sabar, sorotan netizen langsung tertuju pada detail di layarnya yang menunjukkan jadwal laga tersebut. Tidak hanya itu, dari unggahan tersebut juga terungkap bahwa pertandingan akan berlangsung di Surabaya, menambah rasa penasaran dan semangat para pendukung Timnas. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memang telah mengonfirmasi bahwa Timnas Indonesia akan menghadapi 2 lawan pada FIFA Matchday September 2025, yakni Kuwait dan Lebanon. Kedua pertandingan ini akan dilangsungkan di Surabaya, meski pada saat itu Erick belum menyebutkan tanggal pastinya. Dengan bocoran dari Alex Pastoor ini, publik akhirnya bisa sedikit mengintip jadwal yang sebelumnya dirahasiakan. Bagi para pencinta sepak bola tanah air, laga ini akan menjadi kesempatan emas untuk melihat langsung bagaimana Garuda bersiap menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. FIFA Matchday periode 1 hingga 9 September 2025 menjadi momen penting bagi Timnas Indonesia. 2 laga uji coba ini diharapkan bisa menjadi ajang pematangan strategi, mengingat lawan-lawan di putaran keempat nanti akan memiliki karakteristik permainan yang mirip dengan tim-tim Timur Tengah. Erick Thohir menegaskan bahwa pemilihan Kuwait dan Lebanon sebagai lawan bukanlah tanpa alasan. Menurutnya, kedua tim ini cukup merepresentasikan gaya bermain yang akan dihadapi Garuda di laga-laga krusial mendatang. Menariknya, persiapan kali ini berbeda dari biasanya. Timnas Indonesia tidak akan menjalani pemusatan latihan dalam kurung TC panjang seperti tim-tim lain. Sebaliknya, persiapan dilakukan langsung di Indonesia, tepatnya di Surabaya, dengan memanfaatkan laga uji coba ini sebagai ajang adaptasi. Erick Thohir menjelaskan bahwa Surabaya dipilih agar para pemain yang jarang bermain di luar Jakarta bisa merasakan atmosfer stadion berbeda. Hal ini penting mengingat dalam perjalanan menuju Piala Dunia, adaptasi terhadap berbagai situasi dan kondisi stadion akan menjadi kunci. Selain itu, pemilihan Surabaya juga memiliki keuntungan lain. Dengan jadwal yang padat, terutama adanya kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang digelar di Sidoarjo pada 3 hingga 9 September 2025. Lokasi yang berdekatan membuat koordinasi Timnas Senior dan U23 menjadi lebih mudah. Timnas U23 sendiri akan melakoni 3 laga penting, yaitu melawan Laos pada 3 September, Makau pada 6 September, dan Korea Selatan pada 9 September. Artinya, para pencinta sepak bola di Jawa Timur akan dimanjakan dengan serangkaian pertandingan internasional berkualitas tinggi dalam rentang waktu yang singkat. Dengan semua persiapan ini, ekspektasi publik tentu akan meningkat. Laga melawan Kuwait pada 6 September akan menjadi tolok ukur awal. Apakah Timnas Indonesia siap bersaing di level yang lebih tinggi? Dukungan penuh dari supporter, baik yang hadir langsung di stadion maupun yang menyaksikan dari rumah, akan sangat berarti. Suasana Surabaya yang terkenal dengan fanatisme sepak bolanya diyakini akan memberikan tambahan energi bagi para pemain Garuda. Kini semua mata tertuju pada tanggal tersebut. Apakah bocoran Alex Pastoor ini akan menjadi awal dari rangkaian hasil positif bagi Timnas Indonesia? Ataukah justru akan menjadi ujian keras yang harus dihadapi dengan penuh perjuangan? Satu hal yang pasti, semangat Garuda tidak akan pernah padam dan dukungan kita semua akan menjadi bahan bakar utama mereka. Bagaimana menurut kalian, apakah laga melawan Kuwait ini akan menjadi kemenangan manis untuk modal keputaran keempat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dampak Mauro Zijlstra di lini depan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia tampaknya akan semakin gacor di lini depan dengan kehadiran Mauro Zijlstra.
Penyerang kelahiran Belanda ini digadang-gadang mampu memberikan dampak besar bagi skuad Garuda, bukan hanya dari segi kualitas individu, tetapi juga dari sisi mentalitas dan daya saing tim. Saat ini proses naturalisasi Zijlstra tengah berjalan dan kabar baiknya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah menandatangani surat naturalisasi sang pemain. Proses ini kini menunggu persetujuan DPR yang rencananya akan dibahas pada Agustus 2025. Dan jika semuanya berjalan lancar, Zijlstra bisa langsung tampil pada FIFA Matchday September 2025. Kedatangan Zijlstra jelas menjadi angin segar bagi pelatih Patrick Kluivert. Pasalnya, lini depan timnas Indonesia kini akan semakin ketat persaingannya. Ole Romeni yang sebelumnya cukup aman di posisi striker kini harus bekerja ekstra keras mempertahankan tempatnya. Begitu juga dengan Rafael Struijk, Ragnar Oratmangoen, dan Ramadan Sananta yang akan dipaksa mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Persaingan yang sehat ini sangat penting karena hanya pemain dengan performa terbaiklah yang akan mendapat kesempatan bermain. Dampaknya timnas akan memiliki kualitas serangan yang lebih tajam dan bervariasi. Selain menambah ketatnya kompetisi di lini depan, kehadiran Mauro Zijlstra juga memberikan kedalaman skuad yang lebih mumpuni. Selama ini timnas Indonesia kerap kesulitan menemukan sosok target man murni dengan postur dan kekuatan fisik yang ideal. Dengan tinggi badan 187 cm, Zijlstra bisa menjadi opsi utama untuk skema serangan yang memanfaatkan umpan silang atau bola mati. Postur tinggi ini juga akan sangat berguna ketika timnas menghadapi lawan-lawan dengan pertahanan rapat, di mana duel udara sering menjadi kunci pembuka skor. Patrick Kluivert tentu akan senang memiliki pemain seperti Zijlstra. Selain posturnya yang menunjang, penyerang ini juga punya kekuatan fisik, insting mencetak gol yang tajam, dan kemampuan memanfaatkan peluang sekecil apapun. Kombinasi ini membuatnya cocok menjadi ujung tombak yang ditakuti lawan. Dengan variasi strategi yang lebih luas, timnas Indonesia kini punya lebih banyak opsi untuk mengubah jalannya pertandingan. Jika melihat rekam jejaknya, Mauro Zijlstra bukanlah striker biasa. Saat bermain untuk FC Volendam U21, ia mampu mencetak 17 gol dan 7 assist hanya dari 21 pertandingan, sebuah catatan yang membuktikan ketajamannya. Bahkan saat memperkuat NEC Nijmegen U21, ia tetap konsisten dengan torehan 12 gol dan 1 assist dari 26 pertandingan. Prestasi ini membuatnya mendapat promosi ke tim utama FC Volendam pada Januari 2025. Statistik tersebut menjadi bukti bahwa naluri mencetak gol Zijlstra sudah terasah dengan baik sejak level junior. Kehadiran pemain seperti Zijlstra bukan hanya soal tambahan kekuatan di atas kertas, tetapi juga akan mempengaruhi mental seluruh pemain. Striker-striker lain akan lebih termotivasi untuk bekerja keras, pelatih memiliki lebih banyak pilihan taktik, dan lawan pun harus berpikir 2 kali untuk mengatur pertahanan mereka. Dengan kombinasi pengalaman para pemain senior, talenta muda yang sedang berkembang, dan tambahan tenaga baru seperti Zijlstra, bukan tidak mungkin timnas Indonesia akan tampil lebih berani dan eksplosif di laga-laga penting mendatang. Kini semua mata tertuju pada proses naturalisasi yang sedang berlangsung. Jika Mauro Zijlstra resmi bergabung sebelum FIFA Matchday September, laga debutnya akan menjadi momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh para pendukung Garuda. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah kedatangan Mauro Zijlstra akan membuat lini depan timnas Indonesia semakin gacor dan sulit dibendung? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Alasan timnas Indonesia U17 tak perlu ikut kualifikasi Piala Asia. Timnas Indonesia U17 dipastikan tidak perlu mengikuti babak kualifikasi Piala Asia U17 2026 dan kabar ini menjadi sorotan besar di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Menariknya, ketidakhadiran Garuda Muda di ajang kualifikasi ini bukanlah akibat kegagalan ataupun sanksi, melainkan justru buah dari prestasi gemilang mereka di Piala Asia U17 2025.
Tim besutan Nova Arianto itu berhasil menembus babak perempat final turnamen tersebut. Sebuah pencapaian yang memberikan 2 hadiah besar sekaligus tiket ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar dan kelolosan otomatis ke putaran final Piala Asia U17 tahun berikutnya. Alasan utama di balik kelolosan otomatis ini adalah bentroknya jadwal antara Piala Dunia U17 dan kualifikasi Piala Asia U17 2026. Babak kualifikasi dijadwalkan berlangsung pada 22 hingga 30 November 2025, sedangkan Piala Dunia U17 akan dihelat pada 327 November 2025 di Qatar. Jadwal yang bersinggungan ini membuat tim-tim yang tampil di Piala Dunia otomatis dibebaskan dari babak kualifikasi. Sebagai bentuk kebijakan dari Konfederasi Sepak Bola Asia AFC agar negara-negara tersebut dapat fokus penuh pada ajang dunia tersebut. Pelatih Timnas U17, Nova Arianto mengonfirmasi bahwa keputusan ini sudah resmi diumumkan oleh AFC. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini bukan hanya berlaku untuk Indonesia, melainkan juga untuk 8 negara lainnya yang sama-sama lolos ke Piala Dunia U17 2025. Mereka adalah Uzbekistan, Arab Saudi, Korea Selatan, Korea Utara, Tajikistan, Jepang, Uni Emirat Arab, dan tuan rumah Qatar. Dengan begitu, total 9 negara sudah mengamankan tiket otomatis, sementara 7 tiket tersisa akan diperebutkan negara-negara lain di babak kualifikasi yang dipastikan berlangsung sengit. Keuntungan yang diperoleh Timnas Indonesia U17 ini tentu memberikan ruang untuk fokus penuh mempersiapkan diri menghadapi Piala Dunia U17 2025. Tanpa harus menguras energi di babak kualifikasi, Garuda Muda dapat memaksimalkan waktu untuk mengasah strategi, membangun kekompakan tim, dan meningkatkan performa individu para pemain. Apalagi menghadapi ajang sebesar Piala Dunia tentu membutuhkan konsentrasi dan persiapan yang matang, baik dari segi fisik, taktik, maupun mental. Selain itu, kebijakan AFC ini juga membantu mengurangi risiko kelelahan pemain akibat jadwal padat. Jika Timnas U17 harus bermain di 2 turnamen besar dalam waktu yang hampir bersamaan, potensi cedera dan penurunan performa tentu sangat besar. Dengan hanya fokus pada Piala Dunia, para pemain bisa tampil dengan kondisi terbaik tanpa terganggu oleh perjalanan panjang atau intensitas laga yang berlebihan. Menariknya lagi, mulai 2025 Piala Asia U17 tidak lagi digelar 2 tahun sekali, tetapi setiap tahun. Perubahan format ini dimaksudkan untuk mendorong pengembangan kompetisi kelompok usia muda secara berkelanjutan, sehingga para pemain mendapat lebih banyak kesempatan untuk tampil di level internasional. Bagi Indonesia, ini berarti kesempatan lebih besar untuk menguji kualitas pemain muda di kancah Asia setiap tahunnya. Kondisi ini tentu menjadi peluang emas bagi Garuda Muda untuk terus mengukir prestasi. Dengan bekal pengalaman dari Piala Asia U17 2025 dan tantangan besar di Piala Dunia U17 2025, mereka memiliki modal mental dan teknis yang sangat berharga. Pertanyaannya, mampukah Timnas Indonesia U17 memanfaatkan kelolosan otomatis ini untuk tampil lebih percaya diri dan kompetitif di turnamen mendatang? Bagaimana menurut kalian, apakah fokus penuh pada Piala Dunia U17 tanpa ikut kualifikasi Piala Asia U17 ini akan menjadi langkah tepat untuk memaksimalkan potensi Garuda Muda? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Shin Tae-yong buka-bukaan soal Timnas Indonesia usai jadi pelatih Ulsan HD. Benar-benar di luar dugaan. Itulah yang dirasakan banyak pecinta sepak bola ketika mendengar kabar bahwa Shin Tae-yong, mantan pelatih Timnas Indonesia, akhirnya resmi menukangi klub raksasa asal Korea Selatan, Ulsan HD. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh pihak klub pada awal Agustus 2025, menandai era baru dalam perjalanan karier pelatih yang begitu dicintai oleh publik Indonesia. Kabar ini sekaligus mengakhiri teka-teki panjang mengenai masa depan Coach Shin usai tidak memperpanjang kontraknya bersama PSSI.
Banyak yang sempat menduga ia akan menangani timnas Cina, namun semua rumor itu terbantahkan begitu namanya resmi diumumkan sebagai pelatih kepala Ulsan HD menggantikan Kim Pen-gon. Yang lebih mengejutkan lagi, tak lama setelah pengumuman tersebut, Shin Tae-yong secara terbuka mulai bercerita tentang pengalamannya selama menangani timnas Indonesia. Dalam sebuah acara penghargaan bergengsi yang diadakan di kota Yeongdeok, Korea Selatan, Coach Shin menyampaikan pidato emosional yang membuat banyak orang tersentuh. Ia menerima penghargaan khusus dari pemerintah setempat atas jasanya dalam mengembangkan sepak bola di wilayah tersebut, termasuk kontribusinya dalam menjadikan Yeongdeok sebagai pusat pembinaan sepak bola Korea Selatan. Puncaknya, sebuah lapangan sepak bola modern di kota itu resmi dinamai Shin Tae-yong Soccer Park sebagai bentuk penghormatan untuk sang pelatih. Momen itu menjadi sangat personal bagi Shin Tae-yong. Ia hadir bersama istri tercinta, dua asistennya, dan yang paling menyentuh, ia turut mengajak ibunya yang sudah berusia 80 tahun untuk naik ke panggung. Dalam suasana penuh haru, ia menyerahkan bunga kepada sang ibu dan memeluknya dengan hangat, tanda terima kasih yang mendalam atas doa dan dukungan yang selalu diberikan. Bagi banyak orang yang hadir saat itu, pemandangan tersebut bukan hanya menunjukkan sisi profesional Shin Tae-yong sebagai pelatih, tetapi juga menampakkan sisi kemanusiaan dan kerendahan hatinya sebagai seorang anak. Di atas panggung itulah, Shin Tae-yong dengan bangga memperkenalkan dirinya bukan sebagai pelatih klub Korea, tapi sebagai pelatih timnas Indonesia. Ucapan itu seakan memperlihatkan betapa besar rasa cintanya terhadap Garuda. Saya Shin Tae-yong, putra Yeongdeok dan pelatih tim nasional sepak bola Indonesia, ucapnya dengan penuh rasa bangga. Bagi publik Indonesia, pernyataan tersebut tentunya menyentuh hati. Sebab di tengah riuhnya tepuk tangan pejabat Korea dan warga Yeongdeok, Shin masih menyematkan nama Indonesia dalam identitas profesionalnya. Lebih jauh lagi, Shin Tae-yong menyampaikan bahwa sebagai orang Korea, ia bekerja keras untuk mengangkat martabat bangsanya di tanah Indonesia. Ia menganggap tugas melatih timnas bukan sekadar pekerjaan, tetapi misi untuk menunjukkan bahwa bangsa Korea mampu memberikan kontribusi positif di negara lain. Bahkan setelah masa jabatannya selesai, ia tetap berharap para penggemar sepak bola di Korea Selatan terus menyemangatinya karena ia telah bekerja keras dan memberikan yang terbaik selama berada di Indonesia. Bagi masyarakat Indonesia, pernyataan-pernyataan Shin Tae-yong tersebut menjadi bukti bahwa ia tidak hanya datang sebagai pelatih asing yang menjalankan kontrak semata, tapi sebagai sosok yang benar-benar mencintai apa yang ia kerjakan, bahkan mencintai tim yang ia pimpin. Kepergiannya ke Ulsan HD memang menyisakan kesedihan, tapi juga meninggalkan jejak manis dan rasa hormat yang mendalam. Sosoknya sulit tergantikan bukan hanya karena prestasinya, tapi karena dedikasinya yang tulus. Kini publik Indonesia hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk perjalanan baru Shin Tae-yong bersama Ulsan HD. Namun kenangan dan jasanya untuk timnas Garuda tidak akan pernah dilupakan. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah Shin Tae-yong masih layak disebut sebagai salah satu pelatih terbaik yang pernah menangani timnas Indonesia? Dan apakah PSSI sudah siap melanjutkan fondasi yang telah dibangun olehnya? Yuk, tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Inisial Dirtek baru PSSI diumumkan. Setelah penantian panjang dan spekulasi yang terus bergulir di kalangan pecinta sepak bola tanah air, akhirnya publik mendapatkan secercah harapan baru. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam podcast terbarunya bersama Bung Binder mengonfirmasi bahwa pihaknya sudah menemukan sosok calon direktur teknik dalam kurung Dirtek baru untuk timnas Indonesia. Meski belum diumumkan secara resmi, sinyal kuat mengarah pada seorang kandidat asal Belanda yang dikenal memiliki pengalaman mentereng di kancah sepak bola Eropa. Kabar ini tentu menjadi angin segar bagi masa depan sepak bola Indonesia yang tengah bersiap menghadapi berbagai agenda penting dalam waktu dekat. PSSI saat ini memang berada di fase krusial. Timnas Indonesia mulai dari level U17, U23 hingga senior akan menghadapi tantangan besar, termasuk babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Persiapan pun harus dimulai dari sekarang, karena setiap keputusan strategis bisa berdampak besar terhadap performa tim.
Mulai dari pemilihan pemain, penanganan cedera, hingga penyusunan kurikulum pelatihan, semua harus dikawal dengan baik. Dalam konteks inilah, kehadiran sosok Dirtek menjadi sangat vital. Publik selama ini terus mempertanyakan siapa yang akan mengisi posisi Dirtek yang kosong. Wajar saja, karena jabatan ini tidak hanya simbolik, tetapi juga sangat strategis. Dirtek berperan sebagai jembatan antara filosofi permainan yang diinginkan federasi dengan implementasinya di lapangan. Ia bertugas menyusun cetak biru sepak bola nasional, membangun sistem pelatihan dari akar rumput hingga tim nasional, serta menjadi mentor bagi para pelatih lokal agar standar yang diterapkan bisa mengarah pada level internasional. Dalam beberapa hari terakhir, nama Ten Cate mencuat sebagai salah satu kandidat kuat. Ten Cate dikenal luas di dunia sepak bola Eropa. Ia pernah menjadi asisten pelatih Frank Rijkaard di Barcelona dan juga melatih sejumlah klub besar seperti Ajax Amsterdam, Panathinaikos, dan Sparta Rotterdam. Pengalamannya di berbagai level dan reputasinya sebagai pelatih yang disiplin membuat namanya begitu disorot. Namun kendala muncul karena Ten Cate dikabarkan sempat memutuskan pensiun pada tahun 2024 untuk lebih fokus pada keluarganya. Jika Ten Cate akhirnya menerima tawaran PSSI, ini akan menjadi langkah besar dalam sejarah pengembangan sepak bola nasional. Namun, ia bukan satu-satunya nama yang masuk radar. Ada juga Fred Rutten, ex-pelatih PSV Eindhoven dan Schalke 04, serta Jos Luhukay, pelatih asal Jerman yang memiliki koneksi dengan Indonesia. Tak ketinggalan Pepij Lijnders yang dikenal sebagai tangan kanan Jurgen Klopp di Liverpool, turut masuk dalam bursa calon Dirtek. Setiap kandidat memiliki karakter dan pengalaman berbeda, yang tentunya bisa membawa warna tersendiri bagi timnas Indonesia. Tugas seorang Dirtek tidaklah ringan. Ia harus memastikan bahwa filosofi permainan yang diterapkan seperti gaya gegenpressing atau permainan posisional bisa diterapkan secara konsisten dari tim U16 hingga senior. Dirtek juga bertanggung jawab untuk memantau pemain diaspora, membina kerjasama dengan SSB di seluruh Indonesia, dan mengembangkan pelatih lokal agar bisa naik kelas. Semua ini dilakukan demi satu tujuan, menciptakan sistem sepak bola nasional yang terintegrasi, progresif, dan siap bersaing di level dunia. Apalagi Indonesia kini tengah menatap target besar lolos ke Piala Dunia 2026. Tantangan ini tidak bisa dihadapi hanya dengan semangat saja, tetapi perlu fondasi yang kuat dan strategi jangka panjang. Penunjukan Dirtek yang tepat akan menjadi fondasi awal yang sangat penting. PSSI harus memastikan bahwa keputusan ini tidak hanya mempertimbangkan popularitas, tapi juga visi jangka panjang, kesesuaian filosofi, dan kemampuan dalam membangun sistem dari nol. Kini saatnya publik sepak bola Indonesia bersatu memberikan dukungan positif atas langkah-langkah yang diambil PSSI. Pro dan kontra pasti ada, namun mari kita fokus pada masa depan sepak bola nasional. Bagaimana menurut kalian, siapa sosok paling ideal untuk menjadi Direktur Teknik Timnas Indonesia? Apakah Ten Cate akan menjawab panggilan ini, atau justru ada nama lain yang lebih layak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari kita diskusikan bersama. Tanggapan Erick Thohir saat lihat timnas Indonesia kalah telak dari Thailand. Kekalahan telak yang dialami timnas putri Indonesia dari Thailand dalam ajang ASEAN Women's Championship 2025 menjadi pukulan telak bagi sepak bola wanita di tanah air. Dalam laga yang digelar pada Rabu, 6 Agustus 2025 di Haiphong, Vietnam, pasukan Garuda Pertiwi harus menelan pil pahit setelah dibantai 7 gol tanpa balas oleh salah satu kekuatan besar di Asia Tenggara. Kekalahan ini tak hanya menyulitkan langkah mereka untuk lolos ke babak selanjutnya, tetapi juga memunculkan beragam respons dari publik, termasuk dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Erick Thohir, yang dikenal sebagai sosok yang selalu memberikan perhatian terhadap semua lini sepak bola nasional, termasuk sepak bola putri, langsung memberikan tanggapan melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, Erick tidak menyampaikan kritik pedas, melainkan memilih untuk memberi semangat dan motivasi kepada para pemain. Ia mengingatkan semua pihak agar tetap memberikan dukungan kepada timnas putri Indonesia, karena menurutnya perjuangan mereka masih belum usai.
Tetap semangat untuk timnas putri senior yang bermain di ASEAN Women's Championship 2025, tulis Erick. Bagi Erick Thohir, kekalahan ini memang menyakitkan, namun bukan berarti akhir dari segalanya. Ia menyadari bahwa kondisi tim saat ini tengah berada dalam masa transisi, terutama dengan kehadiran pelatih Joko Susilo yang baru menggantikan Satoru Mochizuki di tengah jalan. Perubahan tersebut tentu memengaruhi stabilitas dan strategi tim, apalagi waktu persiapan yang begitu singkat sebelum turnamen dimulai. Meski demikian, Erick menekankan bahwa semangat dan kerja keras para pemain tetap patut diapresiasi. Dalam pernyataannya, Erick juga menyoroti bahwa secara kualitas, timnas putri Indonesia memang masih tertinggal dari Thailand. Namun, bukan berarti kesenjangan tersebut tak bisa dikejar. Ia berkomitmen untuk terus memberikan perhatian pada pembinaan sepak bola putri agar ke depan bisa bersaing lebih baik di tingkat Asia Tenggara maupun Asia. Erick bahkan mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak hanya hadir saat kemenangan diraih, tetapi juga berdiri bersama saat tim mengalami kegagalan. Masih tertinggal dari Thailand, tetapi kita akan terus memberikan dukungan terbaik, tambahnya. Sementara itu, kabar lebih menggembirakan datang dari timnas putri U20 Indonesia. Di hari yang sama, mereka berhasil menahan imbang India dengan skor 0-0 pada laga perdana kualifikasi Piala Asia U20 Putri 2026. Meski pertandingan berlangsung dengan tekanan besar dari lawan, sejak menit awal, skuad asuhan Akira Higashiyama tampil cukup solid di lini pertahanan. Meski sempat kelelahan dan hampir kebobolan di menit akhir, mereka berhasil menjaga fokus hingga peluit panjang dibunyikan. Erick Thohir pun memberikan apresiasi atas hasil ini. Menurut Erick, 1 poin yang diraih timnas putri U20 merupakan modal penting untuk menjaga asa lolos ke putaran berikutnya. Ia menegaskan bahwa perjuangan belum selesai dan meminta tim untuk tetap fokus menghadapi pertandingan berikutnya, termasuk saat berjumpa dengan Myanmar. Erick pun berharap para pelatih dapat menemukan komposisi terbaik agar performa tim semakin meningkat. Semoga pada pertandingan berikutnya, timnas putri U20 bisa tampil lebih baik. Semangat terus berjuang untuk Indonesia, ujarnya. Kondisi sepak bola putri Indonesia memang masih memerlukan banyak pembenahan, mulai dari kompetisi, pembinaan usia muda, hingga dukungan dari berbagai pihak. Namun semangat dari para pemain yang telah berjuang di lapangan patut kita hargai. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah kekalahan dari Thailand ini menjadi cambuk untuk perubahan lebih besar? Apa harapan kalian terhadap masa depan timnas putri Indonesia? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar.